online kita di GBKP Rumpun Gedung Johor. Nah, pasti adik-adik terlupa sama kita kan Kak? Iya Kak. Udah lama kita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau perkenalan diri dulu. Nama kakak Nina Ginting. Dan nama kakak Kak Oleh. Dan aku memuji kita, Bang Yoga. ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan kakak. Apa itu Kak? Pertama Kak, Alkitab. Alkitab, Yang kedua Kak, alat tulisnya. alat tulis, Yang ketiga Kak, persembahan. Ada yang paling penting Kak. Yang paling penting Kak, hati dan pikirannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik KKR, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu pada hari ini, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan serta nafas kehidupan, sehingga kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ya Bapa ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kiranya Bapa ibadah kami dapat berjalan dengan hikmat. Bapa yang baik, hanya ini doa anak-Mu yang tidak sempurna, sempurnakanlah di dalam kerajaan-Mu saja. Amin. Amin. Nah, Kak Nina, hari ini kakak bersemangat tidak Kak? Semangat kaya Kak. Nah, kenapa kakak hari ini bersemangat Kak? Karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik kita coba tanya Kak. Nah, adik-adik KKR di rumah bersemangat tidak? Tentunya bersemangat lah Kak. Nah, karena hari ini kita semua bersemangat Kak, kita mau menari Kak. Iya. Seperti Daud menari Kak. Mari kita angkat lagu pujian kita bernyanyi. Bila roh Allah Allah ada di dalamku. Adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Raja Kak. Pernah dong Kak, di TV-TV biasanya itu ada Kak. Iya, di TV-TV, di sinetron atau kartun-kartun banyak ya Kak. Iya, Kak. Kalau raja itu dia kira-kira kayak mana ya Kak? Nah, biasanya raja itu Kak, dia pakai mahkota, bajunya bagus, pokoknya istimewa Kak. Istimewa. Nah, sama seperti kita yang istimewa karena kita punya raja. Siapa raja kita Kak? Nah, raja kita Kak adalah Tuhan Yesus, dan kita Kak adalah anak raja. Mari kita angkat lagu pujian kita, Aku Anak Raja. Kita semua anak
adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya sudah mempersiapkan Alkitabnya belum ya? Pastinya sudah dong Kak. Nah, coba adik-adik di rumah angkat semua Alkitabnya. Iya, kakak pun yakin Kak. Kita yakin ya Kak? Ya, adik-adik di rumah pasti semuanya mempersiapkan Alkitabnya. Alkitabnya. Mari kita angkat lagu pujian kita bernyanyi baca kitab suci. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Kita minta kekuatan dari Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau juga masih memberikan kami sukacita untuk tetap setia mengikuti kebaktian online ini dari rumah kami masing-masing. Hari ini, di pagi ini kami sudah memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan kami layak juga untuk menerima firman Tuhan, supaya kami bertambah hikmat dan kepintaran kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, firman Tuhan yang sampai kepada kita di hari Minggu di tanggal 3 Oktober tahun 2021 ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja di Perjanjian Lama. Ayo, silahkan dibuka Alkitabnya di Perjanjian Lama. Nama kitabnya adalah 2 Raja-Raja. Pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Coba dibuka. Sudah didapat? Kalau sudah didapat, mari kita baca bersama-sama. Oke, kalau sudah didapat, 2 Raja-Raja pasal ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Kita bacakan 1, 2, 3 ya. Judulnya Yosia Raja Yehuda. Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita, dan tema kita adalah kecil sudah berani. Coba kita ulangi, 1, 2, 3. Kecil sudah berani. Ya, apa maksudnya? Kok kecil sudah berani? Nah, sebelum pendeta mau terangkan apa artinya dan apa isi firman Tuhan yang sudah kita baca tadi,
Mari kita saksikan dulu sebuah cerita mengenai seorang anak di dalam video berikut ini. Mari kita saksikan. Pada suatu hari, di sebuah kota, terjadi hujan dan angin yang sangat kencang, sehingga sebuah pohon yang besar menjadi tumbang. Seluruh penduduk di kota itu menjadi terhambat dalam melakukan aktivitasnya. Bus tidak bisa lewat, mobil dan becak tidak bisa lewat. Semua pekerjaan orang-orang terhambat. Tetapi tidak ada yang berani untuk mencari jalan keluar. Semua hanya ribut, semua hanya mengeluh. Lalu turunlah hujan, sehingga semua orang mencari tempat berlindung. Semua orang masuk ke dalam mobil masing-masing dan rumah masing-masing. Tinggallah seorang anak kecil yang berdiri di depan pohon yang tumbang tersebut. Dengan gagah berani, dia berusaha mengangkat pohon tumbang itu, walaupun dia tahu dia tidak mampu. Semua orang heran. Anak itu terus berusaha. Lalu datanglah sekelompok anak-anak kecil lainnya yang ikut membantunya untuk mengangkat pohon tersebut. Lalu mulailah berdatangan orang-orang banyak untuk ikut membantu sekelompok anak-anak kecil itu untuk mengangkat pohon tumbang yang besar itu. Lalu apa yang terjadi? Semua orang berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengangkat pohon yang tumbang itu. Dan akhirnya mereka berhasil memindahkan pohon besar yang tumbang itu. Dan mereka menjadi senang sukacita karena aktivitas bisa kembali berjalan lancar. Ini semua berkat si anak kecil yang dengan gagah berani mau berusaha dan memulai untuk mengangkat pohon tumbang sehingga semua ikut bekerja sama dengannya. Nah, kalian sudah lihat kan? Pendeta mau tanya nih. Kalian kan sudah lihat bagaimana seorang anak kecil yang dengan gagah berani mau mencoba untuk mengangkat pohon tumbang yang sangat besar itu. Meskipun dia tahu dia tidak mampu, tapi dia berani untuk mencoba. Nah, kalau kalian di posisi anak tersebut, bagaimana sikap kalian? Apakah kalian hanya akan mengeluh melihat ada pohon tumbang di hadapan kalian sehingga susah untuk bergerak, tidak bisa cepat pulang sehingga jadi marah-marah, jadi mengeluh? Atau kalian diam-diam saja, sibuk bermain-main, tidak peduli apa yang terjadi? Nah, anak kecil itu tadi, walaupun dia masih kecil, tapi dia sudah berani untuk mencoba untuk menyelesaikan masalah yang ada di hadapan mereka. Banyak orang yang sebenarnya kalau bersama-sama mampu mengangkat pohon tumbang tadi, ya kan? Tapi tidak ada yang berani untuk memulai. Hanya anak kecil tadi yang berani untuk memulai, padahal hari sedang hujan. Nah, anak-anak kakak yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini juga bercerita tentang kecil sudah berani. Bagaimana seorang anak yang bernama Yosia, Raja Yosia, di umur 8 tahun dia sudah menjadi raja. Dia diangkat menjadi raja. Lalu apa yang dia perbuat? Apakah dia hanya diam saja di kursi kerajaannya, memakai mahkota dan memakai baju yang indah dan megah? Tidak, ya. Raja Yosia meskipun umurnya masih 8 tahun, ada nggak yang umurnya masih 8 tahun? Coba diangkat tangannya dari rumah. Ada ya? Ada ya? Kelas berapa itu 8 tahun? Kira-kira masih kelas 2 SD.
umur 8 tahun masih kelas 2 SD. Tapi dia sudah berani untuk meruntuhkan patung-patung yang selama ini disembah oleh bangsa Israel. Padahal bapaknya Yosia bernama Raja Amon, dan juga kakeknya, atau kalau kita sehari-hari menyebutnya bolang ya, bolangnya bernama Manasye. Itu semua tidak berani untuk meruntuhkan patung-patung yang disembah bangsa Israel. Mereka semua ikut menyembah patung-patung tadi. Tapi ketika Yosia diangkat menjadi raja, meskipun umurnya masih 8 tahun, tapi dia sudah berani untuk melakukan perubahan. Sehingga semua patung-patung tadi dihancurkan, diruntuhkan, dan dia mengajak semua orang untuk menyembah Tuhan Allah saja. Nah, anak KKR yang dikasihi Tuhan, selama kita beribadah di rumah, ya, siapa yang tidak pernah bolos? Coba angkat tangannya dari rumah. Adakah yang tidak pernah ketinggalan mengikuti ibadah setiap minggunya dari rumah? Pasti ada ya. Pendeta percaya anak-anak KKR yang di rumah itu semua rajin-rajin, anak-anak Tuhan, dan selalu setia untuk mengikuti ibadah online walau dari rumah. Nah, seperti itulah harusnya anak-anak Tuhan. Walaupun kecil, tapi sudah berani untuk menunjukkan kesetiaannya menyembah Tuhan. Sama seperti Raja Yosia tadi. Dia masih umur 8 tahun, tapi dia sudah berani untuk melakukan sebuah perubahan. Sehingga namanya dikenang sepanjang masa. Hingga hari ini namanya masih dikenang. Nah, kenapa kita harus seperti Raja Yosia? Karena anak-anak Tuhan yang berani pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berikan hikmat kepintaran kepada kita, sehingga kita bisa terlihat tampil beda dari anak-anak lainnya. Kita menjadi anak istimewa karena kita berani. Minggu lalu aktivitasnya apa? Menceritakan apa yang ditakuti dan bagaimana cara mengatasinya, ya kan? Kita sudah belajar bagaimana cara untuk supaya berani melawan ketakutan kita. Nah, hari ini pun kita tetap diingatkan kembali supaya berani untuk menjadi contoh yang baik, mengingatkan orang tua kita, mengingatkan abang kakak kita untuk setia menyembah kepada Tuhan. Coba angkat tangannya kalau ada orang tuanya yang hari Minggu belum ke gereja. Ada? Atau hari Minggu belum menyembah Tuhan, tidak buat kebaktian di rumah. Nah, kalian boleh mengingatkan. Walaupun kalian masih kecil, tapi kalian harus berani. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati. Nah, kalau kita berani mengajak orang-orang di sekitar kita untuk menyembah Tuhan, maka kita inilah yang disebut Laskar Kristus. Laskar Kristus itu seperti apa? Laskar Kristus itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Maka marilah menjadi Laskar Kristus. Laskar Kristus bukan pasukan berkuda, bukan pasukan berjalan, bukan juga pasukan menembak, tapi dia berani. Berani untuk apa? Berani untuk mengajak semua orang di sekitarnya untuk tetap menyembah Tuhan. Nah, aktivitas minggu ini adalah berkaitan dengan Laskar Kristus. Anak-anak yang dikasih Tuhan pasti sudah biasa melihat TikTok ya. Nah, pendeta juga mau ajak kita berTikTok ria ini. Judulnya adalah Laskar Kristus. Kalian dari rumah membuka aplikasi TikTok, cari judul lagunya Laskar Kristus, lalu nanti kalian buat gerakannya. Dan contohnya adalah sebagai berikut. Silahkan dilihat.
berkuda, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, sudah dilihat ya contohnya. Pendeta percaya kalian pasti lebih kreatif lagi. Maka silahkan berkreasi membuat video TikTok dengan judul lagu Laskar Kristus. Silahkan berkreasi. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami masih Tuhan layakkan untuk diingatkan akan firman Tuhan, supaya menjadi anak yang pemberani, berani untuk mengajak orang-orang di sekitar kami, termasuk orang tua kami, untuk tetap setia berdoa dan menyembah Tuhan. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau untuk menjadi berkat bagi sekitar kami. Kami mau untuk Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, memberitakan apa yang Tuhan kehendaki, supaya dalam kehidupan kami terpujilah nama Tuhan. Demikianlah permohonan kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah Kak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan Kak. Nah kira-kira tadi tema kita apa Kak? Kecil sudah berani. Nah tadi kita sudah mendengarkan khotbah kita juga Kak. Nah khotbah kita tadi bercerita tentang apa Kak? Nah, tadi khotbah kita sudah disampaikan pendeta kita. Tadi bercerita tentang Raja Yosia, Kak. Yang pada saat itu adik-adik masih berumur 8 tahun, akan tetapi dia sudah berani untuk mengajak orang-orang di sekitarnya untuk tetap dan setia menyembah Tuhan. Nah adik-adik KKR juga harus bisa, meskipun adik-adik KKR masih kecil, tapi harus tetap berani untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, nah sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Syarat mengumpulkan persembahan ada kan Kak? Ada Kak. Apa itu Kak? RSJ, Rapi, sopan, dan jujur. Nah, sembari kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan sekali lagi. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, sebelum kita akhiri kebaktian kita, mari kita satukan hati. Kita mau berdoa, kita naikkan doa syafaat kita. Doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur
Pada hari ini, Engkau Tuhan masih memberkati kami dan masih memberikan kami kemampuan untuk mengucap syukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkatilah ya Tuhan, agar persembahan ini menjadi alat yang berguna untuk dipakai oleh gereja Tuhan, memberitakan firman Tuhan dan memberitakan apa yang Tuhan mau untuk anak-anak Tuhan lakukan di dunia ini. Berkatilah orang tua kami Tuhan, berikan mereka kesehatan, berkati pekerjaan mereka, agar melalui orang tua kami bisa merasakan kasih penyertaan Tuhan. Berkati juga guru-guru KKR kami, kakak abang guru kami Tuhan, berikan mereka kesehatan dan rezeki, dan setiap aktivitas mereka baik perkuliahan maupun pekerjaannya Tuhan yang berkati, sehingga mereka bisa terus melayani melalui kebaktian KKR ini dengan penuh sukacita karena Tuhan yang memampukan mereka. Berkati juga semua yang ikut dalam pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Kedung Johor, pendeta, pertua diaken, semua yang ikut ambil bagian, Tuhan yang berkati, sehingga tetap nama Tuhan yang dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua teman-teman kami, anak-anakmu KKR yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan mereka, jamah mereka Tuhan, supaya mereka bisa merasakan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Apabila ada teman kami yang masih malas untuk berkebaktian, Tuhan ketuk pintu hatinya supaya mereka ikut untuk kebaktian bersama-sama dengan adik-adiknya, bersama-sama dengan saudara-saudaranya, memuji dan memuliakan nama Tuhan saja meskipun secara online. Kami berharap ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir supaya kami bisa kembali berkumpul memuji nama Tuhan, anak-anak KKR GBKP Kedung Johor ini. Kepada Tuhan kami berserah Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Selamat bertemu kembali di kebaktian minggu kita minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.